Halo teman-teman semuanya, jadi pada video terakhir di video bonus ini adalah merupakan tambahan dari saya ketika teman-teman berminat lebih lanjut dan ingin menjelajahi dunia 3D printing khususnya di Indonesia ini. Nah, jadi yang pertama, untuk 3D printing di Indonesia itu sudah ada asosiasi resminya dan sudah terdaftar di kementerian. Jadi namanya adalah Asosiasi Print 3D Indonesia. Dan ini sudah terbentuk cukup lama sebelum COVID dan tentunya di sini nanti teman-teman bisa networking, terhubung dengan beberapa anggota lainnya maupun nanti berkolaborasi, sinergi maupun nanti saling memberikan inspirasi bagi antar anggota lainnya. Dan tentunya anggotanya pun juga sudah cukup banyak, ada 1.000 lebih dan semuanya tersebar di Indonesia. Dan di sini pun juga sudah ada beberapa acara yang diadakan seperti pengenalan 3D printing, lalu ada melihat langsung bagaimana cara penggunaannya dan juga beberapa penyuluhan ke masyarakat tentunya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cek untuk komunitasnya ini di print3d.com. Dan nanti teman-teman bisa mendaftar sebagai member, langsung klik di sini dan nanti teman-teman bisa langsung klik yang Get Connected ini dan nanti teman-teman akan dialihkan untuk mengisi forum dan ketika nanti sudah mengisi forum nanti di sini teman-teman bisa klik untuk bergabung ke WhatsApp group dari Asosiasi Print 3D Indonesia ini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung dicoba aja ya untuk masuk ke dalam WhatsApp group dari Asosiasi Print 3D Indonesia ini. Nah, lalu selanjutnya, jadi kalau yang 3D printing sering kita gunakan itu sebenarnya macamnya kan ada banyak. Tapi paling tidak ada dua teknologi yang sering digunakan, yaitu nanti ada namanya FDM atau namanya adalah Fuse Deposition Modeling. Nanti yang kedua itu namanya adalah SLA atau stereolithography. Nah, jadi kalau FDM ini modelnya adalah seperti ini. Jadi ini yang sudah kita praktekkan kemarin di Printables. Jadi itu merupakan yang metode FDM. Jadi metode FDM ini untuk beberapa bahannya itu kebanyakan adalah plastik. Jadi nanti bisa aja seperti PLA, ABS, PETG, ASA, nilon dan juga lain-lainnya. Dan untuk FDM itu juga banyak untuk macamnya. Kalau yang biasa sekali digunakan itu yang Cartesian, itu yang bed mesinnya adalah kotak seperti ini dan mempunyai 3 aksis, yaitu ada X, Y, dan Z. Terus ada yang Delta, nah kalau Delta itu nanti modelnya seperti ini. Terus kalau yang ketiga nanti ada yang tipe Polar, modelnya seperti ini. Terus kalau yang keempat nanti ada hybrid manufacturing. Nah, kalau ini tuh ada beberapa fungsi. Jadi ada 3D print, ada laser, dan nanti ada CNC milling. Nah, jadi ini beberapa yang pernah dikeluarkan oleh produsen mesin 3D print ya. Nah, tentunya menggunakan FDM ini kita bisa membuat beberapa hal ya. Misalkan seperti bikin prototype, terus bikin casing, ataupun kita mau reverse engineering, nah itu kita juga bisa menggunakan FDM ini. Nah, jadi mencetak yang ingin kita gunakan. Nah, atau misalkan di sini membuat alat bantu yang digunakan untuk pembelajaran. Misalkan seperti tulang manusia ataupun lain-lainnya itu juga bisa. Atau mengarah ke seni pun juga bisa ya. Jadi misalkan seperti membuat action figure dan juga lain-lainnya. Nah, jadi kalau untuk FDM, saya itu juga punya saran ketika teman-teman ingin memulai dan juga membeli dari mesin FDM ini. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman nanti bisa ke 3D Zaiku Indonesia. Jadi ini adalah salah satu seller dari mesin 3D print yang paling lengkap di Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek saja di Tokopedia ataupun di Shopee juga ada. Nah, kalau saran dari saya untuk pemula itu nanti teman-teman bisa mengarah ke mereknya Creality. Jadi bisa ke merek Creality ini, nanti di sini ada banyak macamnya dan nanti bisa disesuaikan dengan budget teman-teman semuanya. Nah, kalau FDM pasti nanti modelnya adalah seperti ini ya.
Nanti jangan tertukar kalau yang modelnya kotak seperti ini, itu berarti modelnya yang SLA. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, misalkan ini adalah FDM, terus ini adalah FDM, nah ini adalah SLA, dan juga lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa langsung cek saja di sini ya. Nah, terus kalau untuk bahannya atau filamen, kita menyebutnya nama bahannya itu adalah filamen ya. Jadi kalau filamen itu pun bentuk dari bahannya adalah seperti roll seperti ini. Jadi seperti roll kabel ya. Nah, jadi untuk awalan saya bisa sarankannya nanti teman-teman juga ke mereknya, kalau tidak Creality bisa mereknya juga Esun, ESUN. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari. Nah, kalau ini ada beberapa merek sebenarnya, tapi kalau saran saya antara yang Creality atau yang Esun untuk yang awalan. Nah, kalau untuk mengeprint awal, saya juga sarankan nanti teman-teman bisa ke yang PLA dulu. PLA atau nanti ada, nah ini PLA ya. PLA, nah itu karena yang paling gampang. Atau nanti bisa juga ke PETG, nah ini. Nah, tapi jangan yang seri CF ya, ini carbon fiber. Jadi yang PETG biasa, yang PETG. Nah, kita coba cari-cari. Nah, di sini juga ada merek lainnya Sunlu kalau misalkan nanti mau dicoba. Oke, sepertinya itu saja. Jadi kalau nggak merek Esun, lalu ada Sunlu ataupun merek yang Creality. Nanti pakainya nah ini ya PTG atau PLA. Nanti untuk awalan saya sarankannya ke dua bahan itu. Terus berikutnya kalau SLA ini untuk bahannya tidak berbentuk roll seperti tadi, tapi dia bahannya itu resin cair. Jadi untuk bahannya dia lebih banyaknya adalah base-nya itu adalah resin. Nah, jadi dia itu nanti di mesinnya itu ada seperti bak. Jadi baknya ini nanti diisi oleh resin cairnya, dan nanti di bagian bawah ini ada laser yang menembak ke bagian baknya ini sehingga nanti resin cairnya akan menjadi resin padat seperti ini. Dan nanti akan membentuk sesuai dengan yang kita desain sebelumnya. Gitu. Nah, jadi SLA atau stereolitografi. Nah, kalau misalkan mau beli mesinnya, itu saya bisa sarankan untuk mesinnya saya sarankan menggunakan yang Anycubic. Nah ini Anycubic 3D print. Nah, tapi kalau Anycubic 3D print ini juga sama, dia ada FDM, ada juga SLA-nya. Kalau yang SLA, saya bisa sarankan teman-teman nanti bisa ke merek yang Anycubic. Itu untuk pemula sangat bagus sekali dan juga hasil printnya pun juga bagus. Nah, nanti teman-teman bisa coba cari aja di sini. Yang bentuknya biasanya seperti kotak ini. Atau di sini biasanya nanti sudah ada keterangannya SLA. Nah, di sini juga SLA. Nah, nanti untuk budgetnya bisa disesuaikan dengan budget teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan bahannya, teman-teman nanti juga bisa menggunakan dua merek. Kalau saran dari saya untuk pemula, nanti bisa ke Creality Resin, merek Creality. Jadi kalau untuk resin dia bentuk bahan kemasannya itu botol seperti ini. Nah, jadi nanti bisa ke merek Creality atau ke merek yang tadi, Anycubic. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa memilih. Kalau saran dari saya untuk awal-awal itu nanti bisa beli yang standar resin. Nah, ini yang paling dasarnya. Soalnya kalau yang lainnya itu nanti seperti kayak ada fungsi tertentu dari bahannya. Kalau yang untuk awalan saya bisa sarankan nanti ke standar resin aja. Seperti itu. Oke, paling itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Tentunya teman-teman semuanya nantinya bisa eksplor lebih lanjut, gabung ke WhatsApp group dari Asosiasi Print 3D, ataupun mau langsung membeli mesinnya. Itu tadi adalah beberapa saran dari saya untuk teman-teman nantinya bisa memulai perjalanan teman-teman di dunia 3D printing. Nah, juga jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, misalkan ingin berdiskusi lebih lanjut, itu bisa menghubungi di dua platform yang sudah saya cantumkan di video pertama.
Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.